Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Project Assessment 1 Sistem Informasi Manajemen yang beranggotakan Zakwan Bukhari Putra Munir, yaitu saya sendiri, kemudian ada Muhammad Irfan, kemudian ada Muhammad Hasan Abdul Aziz Naibaho akan mempresentasikan perusahaan Kopi Kenangan. Oke. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan secara singkat tentang perusahaan Kopi Kenangan. Kopi Kenangan adalah startup yang bergerak di bidang makanan dan minuman F&B asal Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 2017. Nah, Kopi Kenangan juga merupakan salah satu rantai kopi take away dengan pertumbuhan cepat di Indonesia. Ide Kopi Kenangan dimulai karena para pendiri memiliki misi untuk menyebarkan kecintaan mereka pada kopi Indonesia sebagai merek lokal dari Indonesia ke seluruh dunia. Nah, pada Desember tahun lalu, Kopi Kenangan berhasil mendapatkan pembiayaan seri C tahap pertama senilai 96 juta US dollar atau sekitar setara dengan 1,3 triliun. Putaran yang dipimpin oleh Tribun Capital Management ini juga membangun Kopi Kenangan menjadi perusahaan retail food and beverage atau F&B baru dengan status unicorn pertama di Asia Tenggara. Nah, Kopi Kenangan juga didirikan dari 3 orang pengusaha yang bernama ada Eko Tirta, ada James Pranoto, dan Cynthia Kerunisa. Nah, dari proses bisnis Kopi Kenangannya, saya mulai membahasnya dengan pertama dari proses produksinya. Untuk membuat kopi kenangan menjadi sebuah kemasan, pertama-tama biji kopi diolah terlebih dahulu oleh mesin pembuat kopi atau coffee maker. Kemudian racikannya diatur sesuai pesanan pelanggan. Tidak hanya itu, dalam prosesnya Kopi Kenangan pada awalnya selalu memaksimalkan citra rasa biji kopi agar biji kopi yang akan disediakan untuk menjadi secair kopi tidak menghilangkan rasa aslinya. Dan tentunya semua itu dijalankan melalui proses yang detail demi menghasilkan ekstraksi yang sempurna. Itu dari segi pemasarannya. Dalam proses pemasarannya, Kopi Kenangan menerapkan taktik 3W strategi. Itu yang pertama ada full strategi. Nah, itu upaya publikasi dan pelayanan terbaik dalam kegiatan pemasaran sehingga diharapkan dapat mendatangkan konsumen. Melakukannya dengan cara promosi dengan media-media yang digunakan disesuaikan dengan sasarannya. Kopi Kenangan memanfaatkan sosial media Instagram dan aplikasi GoFood, Shopee Food, dan GrabFood serta menggunakan fintech dalam pembayarannya sehingga memudahkan untuk pelanggan. Itu kedua ada push strategi. Push strategi itu adalah upaya yang diharapkan itu mampu menimbulkan sebuah rangsangan pada khalayak. Strategi ini dilakukan dengan melalui upaya peningkatan kuantitas dan kualitas produk. Juga meningkatkan jasa pelayanan. Kopi Kenangan selalu berinovasi dalam rasa varian baru agar pelanggan tidak merasa bosan dan selalu tertarik. Yang ketiga ada pas strategi, itu sebuah tindakan yang dilakukan guna mempengaruhi dan membujuk juga menciptakan sebuah opini publik yang menguntungkan konsumen juga calon konsumen. Kopi Kenangan selalu mempunyai cara untuk meningkatkan brand awareness dalam memperkenalkan Kopi Kenangan di dunia internasional. Itu yang terakhir dari layanan kepada pelanggannya. Sekarang Kopi Kenangan sudah tersedia di banyak platform layanan makanan online seperti ada GoFood, Shopee Food, dan GrabFood. Karena di masa pandemi ini masyarakat lebih sering berada di dalam rumah dan ini merupakan satu strategi untuk meningkatkan pendapatan di masa pandemi agar pendapatan di Kopi Kenangan selalu naik yang stabil. Nah, dari segi layanan di tempat langsungnya, Kopi Kenangan juga memberikan suasana yang nyaman yang di mana para pelanggan yang datang langsung ke tempatnya bisa sembari mengerjakan pekerjaan kantor, mengerjakan tugas, dan meeting kerja. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas teknologi yang dijadikan keunggulan kompetitif dari Kopi Kenangan. 4-5 tahun yang lalu, kalau orang ingin minum kopi itu pilihannya hanya ada 2, yaitu yang pertama kopi premium yang ada di coffee shop, tentu dengan harga di kisaran 40-50 ribuan satu cupnya. Atau pilihan yang kedua bisa ke warung-warung kopi atau supermarket untuk mencari kopi sasetan atau kopi botol dengan harga di range 5-10 ribuan. Nah, dari sini Kopi Kenangan melihat ada pasar yang kosong di industri kopi ini, yaitu di bagian tengahnya, di mana harga kopi tidak terlalu mahal
juga tidak terlalu murah. Kopi kenangan hadir dengan model disrupsi, yaitu bukan dengan mengikuti apa yang sudah ada di market, melainkan mereka mengganti dan membuat market sendiri. Kopi kenangan bisa tumbuh juga karena mengintegrasikan teknologi ke dalam bisnisnya. Hal ini dilakukan karena founder menyadari bahwa sekarang itu orang lebih senang membeli sesuatu dari layar handphone mereka. Setidaknya ada 3 teknologi yang dijadikan keunggulan kompetitif dari kopi kenangan, yaitu yang pertama, memanfaatkan teknologi dari perusahaan lain seperti layanan on-demand, Gojek, dan Grab. Dengan mendaftarkan bisnis di aplikasi online delivery, maka jangkauan usaha dari kopi kenangan menjadi lebih luas. Lewat fitur GoFood dan GrabFood, konsumen semakin mudah menjangkau produk dari kopi kenangan. Mereka sadar bahwa Gojek dan Grab ini punya ekosistem yang sangat baik dan mature, sehingga pemesanan selain yang pre-order bisa melalui kedua layanan tersebut. Yang kedua, kopi kenangan melakukan efisiensi dengan mengadopsi berbagai teknologi di jaringan KP-nya. Hal ini ditujukan untuk mengurangi biaya usaha, tetapi tanpa menurunkan kualitas produk tentunya. Mereka ingin melakukan efisiensi menggunakan otomatisasi, inventory management, ataupun demand balancing. Dan terakhir yang paling menarik menurut saya adalah kopi kenangan menyediakan aplikasi yang memungkinkan pengguna memesan lebih dulu atau pre-order sebelum datang ke kedai. Dan menurut saya inilah pemanfaatan teknologi yang menjadi keunggulan kuat bagi kopi kenangan sendiri. Next. Kopi kenangan meluncurkan aplikasi seluler atau mobile app yang memungkinkan pengguna platform untuk melakukan pemesanan secara daring. Pendiri sekaligus CEO dari Kopi Kenangan yaitu Edward Tirtanata menyampaikan bahwa pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pemesanan. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan dalam melakukan pre-order untuk kemudian mengambil pesanan ketika sampai di gerai Kopi Kenangan. Dengan begitu, customer tak perlu lagi menghadapi persoalan antrian panjang. Kemudian salah satu alasan utama Kopi Kenangan dalam mengembangkan aplikasi mobile ini adalah untuk penambangan data. Dirinya mengungkapkan bahwa bisnis kedai kopi pada umumnya belum begitu banyak mengoptimalkan big data analytics untuk mengidentifikasi minat konsumen dan berinovasi. Karena investor pun menyebut bahwa salah satu tren menarik dari startup kuliner ini adalah penggunaan dari big data, yaitu untuk memahami permintaan dari konsumen. Basically, dengan data-data itu, Kopi Kenangan bisa memberi offering yang lebih terkustomisasi. Kemudian Edward selaku CEO tadi juga menyampaikan bahwa dapat melakukan banyak hal dengan memanfaatkan dari aplikasi Kopi Kenangan ini, seperti untuk menerapkan program promosi atau loyalty reward tertarget kepada pelanggan. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan platform penyedia layanan pembayaran digital untuk mempermudah proses pembayaran. Yang terakhir, dia juga menyampaikan bahwa pengembangan mobile app ini sejalan dengan visi perusahaan yang mengusung model bisnis new retail atau retail baru. Next. Baik, selanjutnya ada peran manajer dalam mengelola teknologi pada usaha Kopi Kenangan. Yang berperan untuk mengelola teknologi dari Kopi Kenangan ini sendiri adalah Zheng Fengping, yaitu selaku CTO atau Chief Technology Officer Kopi Kenangan. CTO sendiri adalah posisi eksekutif teknologi tertinggi dalam perusahaan dan memimpin departemen teknologi atau teknik. Secara umum, CTO ini akan mengembangkan kebijakan dan prosedur serta menggunakan teknologi untuk meningkatkan produk dan layanan yang berfokus pada pelanggan. Nah, untuk detailnya setidaknya ada 6 peran dari CTO. Yang pertama adalah menentukan dan mendesain platform secara teknis. Ini berhubungan dengan bagaimana UI, UX, atau fitur-fitur dalam aplikasi yang akan diciptakan oleh Kopi Kenangan untuk kenyamanan konsumen dalam menggunakan mobile app mereka. Kemudian yang kedua, mengelola MVP dan DevOps. Ini berkaitan dengan bagaimana mereka mengelola hipotesis marketing dari feedback yang diberikan oleh para pengguna.
Yang ketiga, mencari kandidat dan membangun tim IT. Peran penting CTO di sini adalah termasuk merekrut spesialis IT, data scientist, dan engineer. Kemudian peran yang keempat, cyber security. CTO berperan atas cyber security perusahaan, mencakup database situs atau tools digital lainnya yang digunakan oleh tim. Produk yang dikembangkan oleh perusahaan juga membutuhkan algoritma keamanan untuk melindungi data pengguna. CTO bertanggung jawab atas pengembangan prosedur keamanan dan algoritmanya, melakukan audit darurat, dan lainnya. Peran kelima, QA atau Quality Assurance dan menguji produk. Ini dilakukan ketika bug ditemukan. CTO akan diinformasikan, kemudian selanjutnya akan memutuskan bagaimana penyelesaian dari isu tersebut. Kadang CTO juga perlu mencatat atau mendokumentasikan instruksi atau cara memperbaiki bug. Dan yang terakhir adalah berinovasi dan merancang growth roadmap. Seorang CTO harus memikirkan gambaran ke depan, memetakan langkah-langkahnya, lalu menerapkan rencana tersebut langkah demi langkah. Pada tahap product discovery misalnya, CTO akan membangun growth roadmap sambil mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan secara umum. Next. Lalu selanjutnya ada dampak teknologi pada performa kopi kenangan. Nah, kopi kenangan tentu saja menggunakan teknologi untuk mendukung jaringan bisnisnya. Salah satu langkah yang digunakan adalah dengan mendaftarkan bisnis aplikasi online delivery seperti GoFood, Shopee Food, Traveloka Eats, dan lain-lain. Dengan mendaftarkan bisnis di aplikasi online delivery, maka jangkauan usaha pun jadi lebih luas. Nah, selain itu, Kopi Kenangan juga merancang aplikasinya sendiri. Lewat aplikasi tersebut, pelanggan bisa menemukan beberapa penawaran menarik sekaligus mendapatkan informasi dari produk. Untuk menjaga kualitas produk, Kopi Kenangan juga mengadopsi pemakaian mesin kopi yang modern dan canggih. Boleh lanjut. Nah, lalu dampak teknologi perusahaan lain bagi Kopi Kenangan itu apa sih? Nah, tentunya dengan memanfaatkan platform-platform teknologi yang sudah ada seperti GoFood, Shopee Food, Traveloka Eats, dan lain-lain akan menambah target market dari Kopi Kenangan yang semulanya hanya untuk para penikmat kopi, namun kini seorang yang bukan maniak kopi pun bisa membelinya dengan mudah lewat tawaran diskon, event sale, dan lain-lain. Dan juga dengan memanfaatkan platform yang sudah ada, Kopi Kenangan tidak perlu lagi repot-repot menyediakan jasa delivery yang justru akan menambah beban biaya operasional. Nah, lalu apa sih dampak aplikasi bagi Kopi Kenangan? Nah, yang seperti kita tahu tadi bahwa Kopi Kenangan ini sedang merancang aplikasi atau dalam masa development aplikasi. Nah, setidaknya ada 10 dampak aplikasi bagi Kopi Kenangan. Yang pertama adalah meningkatkan layanan perusahaan. Pelayanan cepat dan tersistem adalah kunci daripada kepuasan pelanggan. Itulah mengapa aplikasi bisa menjadi solusi terbaik guna meningkatkan layanan perusahaan terhadap konsumen. Software juga memberikan kesempatan pada Kopi Kenangan untuk membangun image profesional di mata pelanggan. Contohnya, saat pelanggan memerlukan informasi ketersediaan dan deskripsi sebuah produk, Kopi Kenangan tinggal mengeceknya melalui data dalam sistem. Hebatnya, proses pengecekan dari sistem ini hanya memakan waktu dalam hitungan detik saja, sehingga konsumen tidak akan bosan menunggu. Jadi, wajar saja kalau pelanggan merasa puas. Nah, kepuasan ini tentu menjadi senjata pemasaran gratis bagi Kopi Kenangan, karena bisa menarik calon pelanggan lainnya melalui cerita mulut ke mulut, dan pada akhirnya, makin meningkat jumlah pelanggan, maka makin meningkat pula produktivitas bisnis Kopi Kenangan. Lalu yang kedua adalah menyederhanakan pekerjaan yang rumit.
Nah, manfaat utama sebuah aplikasi adalah menyederhanakan sesuatu yang rumit. Sebut saja software akuntansi. Perangkat lunak ini mencatat seluruh transaksi secara otomatis. Jadi, Anda tidak akan lagi menemukan ratusan struk penjualan menumpuk di atas meja saat akan membuat laporan keuangan. Dengan hanya memiliki satu software akuntansi, Kopi Kenangan diuntungkan oleh berbagai manfaat, antara lain informasi harian sudah terinput dalam bentuk jurnal, informasi mengenai ketersediaan gudang dan penggunaan barang secara tercatat secara rapi, laporan keuangan disuguhkan secara real time, kesalahan hitung sangat jarang terjadi, dan proses transaksi keuangan tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi bisa dibayangkan betapa sederhananya kegiatan operasional Kopi Kenangan. Nah, poin yang ketiga adalah menyediakan data serta informasi secara cepat dan akurat. Informasi dan data ini merupakan dua hal yang penting dalam operasional sebuah perusahaan. Oleh karenanya, kesalahan dalam pelaporan harus dihindari sebisa mungkin. Tidak hanya itu, keduanya juga harus bisa didapatkan secara cepat dan tepat. Nah, manfaat aplikasi inilah yang mampu mengakomodir dua kebutuhan tadi, yaitu cepat dan akurat. Meski ada kemungkinan salah penginputan dari karyawan, software memiliki fitur tersendiri untuk melakukan koreksi secara otomatis. Selain itu, Kopi Kenangan juga bisa melakukan review mandiri dengan cara mencocokkan laporan data stok barang dan keuangan. Nah, poin yang keempat adalah membantu mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Seperti yang udah kita singgung tadi pada poin sebelumnya, aplikasi menyederhanakan pekerjaan rumit juga menyediakan data secara akurat. Lalu, kumpulan data tersebut akan sangat membantu pelaku bisnis dalam mengambil keputusan. Perlu diingat, makin cepat keputusan diambil, maka makin kompetitif perusahaan Anda. Itu artinya bisnis Kopi Kenangan, jika memakai aplikasi tadi, tidak akan tertinggal dari perusahaan kompetitor. Nah, poin yang kelima adalah memangkas biaya operasional. Dengan menggunakan aplikasi, itu berarti Kopi Kenangan berangsur-angsur meninggalkan proses manual menuju otomatis, sehingga pengurangan biaya operasional pasti terjadi. Contohnya adalah Anda dapat menekan pengeluaran dari pos pembelian alat tulis, jasa sewa tenaga outsourcing, dan lain-lainnya. Kemudian poin keenam adalah bersifat mobile dan fleksibel. Nah, dengan aplikasi tentunya baik pelanggan maupun penjual akan dengan mudah mengakses aplikasi Kopi Kenangan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kebutuhan. Nah, poin yang ketujuh adalah menumbuhkan loyalitas pelanggan. Penyediaan perangkat lunak aplikasi toko membuat konsumen makin loyal tanpa kita sadari. Hal ini mampu mendongkrak produktivitas Kopi Kenangan dalam berbagai lini. Contohnya, sektor penjualan. Makin banyak pelanggan loyal, maka makin banyak pula ide kreatif perusahaan yang harus ditonjolkan. Kemudian, poin ke-8 adalah meminimalisir human error. Nah, sebuah perusahaan profesional tidak akan membiarkan kelalaian menjadi indikator ketidakpuasan pelanggan. Contoh sederhananya adalah kesalahan hitung oleh seorang kasir karena masih menggunakan kalkulator sebagai alat hitung. Nah, kejadian ini akan sangat membekas dalam ingatan konsumen. Oleh sebab itu, Kopi Kenangan wajib mempunyai cara buat meminimalisir human error tersebut. Nah, alternatifnya adalah Kopi Kenangan harus menyediakan sebuah perangkat lunak atau aplikasi akuntansi untuk melakukan perhitungan secara akurat. Dan tak hanya itu, software tersebut juga biasanya mampu mencatat data transaksi produk secara detail. Imbasnya, fitur ini memudahkan karyawan ketika membutuhkan data keluar dan masuk barang secara cepat dan tepat. Kemudian, poin ke-9 adalah mempermudah analisis pasar. Nah, analisis pasar ini berkaitan erat dengan pelanggan atau target pasar dari produk kita. Namun, maksud dari pelanggan di sini adalah bukan hanya menyasar pada calon konsumen,
tetapi juga pengguna loyal. Perusahaan wajib mempertahankan kesetiaan pelanggannya supaya tidak pindah haluan ke produk kompetitor. Lalu apa hubungannya dengan manfaat aplikasi bagi kopi kenangan? Nah, seperti yang udah kita singgung tadi, bahwa aplikasi merupakan tempat penyimpanan informasi terbaik. Maka simpanlah data pelanggan di sana. Penggunaan informasi pribadi pelanggan setia tersebut untuk melakukan pendekatan secara khusus, seperti memberikan promo, ucapan selamat ulang tahun, dan lain-lainnya. Dengan begitu, konsumen akan merasa diperlakukan istimewa oleh kopi kenangan. Nah, poin yang terakhir adalah mengokohkan branding. Dengan hadirnya aplikasi kopi kenangan akan menambah gengsi dan popularitas bisnis yang dari kopi kenangan. Yang dengan begitu akan semakin mengokohkan kopi kenangan di pasar penikmat kopi maupun yang bukan penikmat kopi. Boleh next. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.